Nikita berkali-kali dia tidak pernah meminta, dia tidak pernah mengatakan ya kan bahwa kan jadi gini, kalau kronologis awal ya kan yang diceritakan ke saya, dia tuh bertemu di Kemang, kemudian bertemu dengan seseorang, lalu dia bilang, Mbak Niki, ya kan masih lama gak nih? Kenapa? Saya membeli satu produk. Nah, di dalam live TikToknya Niki tuh cuma bilang bahwa hati-hati ya, ada satu produk loh bahaya, ya kan produknya begini-begini. Dia tidak pernah menyebutkan seseorang. Bukan PK. Kita komunikasinya tuh dari mulai Nikita tuh akan ditahan di Polda. Cuman karena berbagai kesibukan saya kan ke luar negeri, ke beberapa daerah, ya kan, sehingga komunikasi kita terputus. Lalu kemarin itu pas kasasinya ditolak, kemudian Nikita menghubungi saya, ya kan, bahwa dia bilang kasasi dia ditolak. Saya diberikan pemberitahuannya kan terkait menyangkut kasasi itu ditolak. Saya bilang hanya ada satu jalan, ya kan, yaitu ruang yang diberikan oleh hukum adalah peninjauan kembali. Kalau misalkan Nikita sepakat, kalau Nikita setuju, kita bahas bersama, ya kan, apa yang akan kita lakukan dalam upaya PK. Lalu Nikita bilang, kalau bisa, ya kan, abang datang ke rutan, bertemu dengan Nikita untuk berdiskusi. Lalu kemudian saya datang ke rutan, ya kan, bertemu dengan Nikita. Ya, artinya bahwa kondisi Nikita cukup memprihatinkan kan, artinya kondisinya badannya juga terus menurun, ya kan, badannya kurusan dia, ya kan. Akhirnya kita bicara terkait menyangkut masalah PK dan Nikita sepakat, ya kan, dengan pola pikir saya. Lalu keesokan harinya dia menunjuk saya sebagai pengacaranya. Tapi apa yang ada obrolan apa sih Mas, dan apa yang diinginkan Nikita sendiri gitu? Ya yang pasti bahwa ya kan, kalau saya melihat di sini Nikita berkali-kali dia tidak pernah meminta, dia tidak pernah mengatakan ya kan bahwa kan jadi gini, kalau kronologis awal ya kan yang diceritakan ke saya, dia tuh bertemu di Kemang, kemudian bertemu dengan seseorang, lalu dia bilang, Mbak Niki, ya kan masih lama gak nih? Kenapa? Saya membeli satu produk, lalu produk ini begini. Itu yang diceritakan Niki ke saya. Kemudian kalau misalkan boleh saya pulang dulu, saya ambil ke kos-kosan. Jauh nggak, kata Niki? Nggak jauh. Oke, kalau nggak jauh, ya kan ambil aja, saya tunggu di sini. Tapi sudah capek banget, ya kan saya mau pulang. Lalu mereka ambil, ya kan, kemudian dikasih Niki. Nah, di dalam live TikToknya Niki itu cuma bilang bahwa hati-hati ya, ada satu produk loh bahaya, ya kan produknya begini-begini. Dia tidak pernah menyebutkan seseorang. Nah, kemudian orang itulah yang langsung dia aktif menghubungi, ya kan, orangnya Niki. Pertama dia menghubungi Dokter Oki, bisa kan dikenalin, katanya ke Niki. Lalu Niki bilang, Dok, gua nggak mau kalau misalkan bicara produk itu, lu tahu sendiri gue nggak mau, gue sih gaspol aja terkait masalah itu. Lalu kan karena Dokter Oki tidak mampu berbicara dengan Niki, lalu Dokter Oki bilang ke orang ini ada orang dekatnya namanya Mail, kalau mau coba lu bilang aja ke Mail, karena Mail orang yang paling melekat di situ. Nah, berkali-kali disampaikan ke orang ini kepada Niki bahwa dia ingin Niki memperbaiki produknya, lalu Niki ikut menjual produknya. Artinya kalau saya lihat di sini, berarti kan ada kesepakatan bisnis yang ditawarkan kepada Niki. Gitu loh, ada kesepakatan bisnis. Nah, ketika ada kesepakatan bisnis, Niki bilang, oke deh, katanya kalau emang lu setuju, tapi dengan syarat perbaiki ya produknya, kata Niki, perbaiki produknya. Kalau sudah diperbaiki, gue mau jualin, gitu loh. Kalau gue mau jualin, nah mereka sepakat dengan angka itu. Berarti ada timbul pembicaraan yang dimulai dari mereka, lalu ditiktokan kepada Niki. Hasilnya apa? Sepakat, ya kan? Sepakat berarti kesepakatan bisnis. Nah, hal-hal inilah kenapa ini menjadi diabaikan,
oleh majelis gitu loh. Hal-hal ini kan bahwa ini adalah murni kesepakatan bisnis. Kenapa timbulnya jadi pemerasan gitu loh. Ya kan, kenapa timbulnya jadi pemerasan? Ketika ini jadi pemerasan, maka dijerat jadi pemerasan. Pertama di tingkat pengadilan negeri kan kalian tahu bahwa unsur pemerasan kan tidak ada, hanya kena undang-undang ITE, dan itu pun juga undang-undang ITE yang paling terberat ya, menurut saya sih yang paling terberat. Oke lah, kita terima. Kemudian ya kan di pengadilan tinggi jelas dijerat di sini adalah TPPU-nya, kan gitu ya kan, dijerat adalah TPPU-nya. Nah kemudian Mahkamah Agung menguatkan putusan itu. Nah makanya saya bilang banyak yang terabaikan dalam hal ini. Oke nih, kita bilang kita perbaiki kembali, kita sempurnakan, untuk ini kita lanjutkan menjadi peninjauan kembali. Itulah yang saya bicara kepada Niki. Nah saya menilai di sini bahwa ini adalah kesepakatan bisnis. Tiba-tiba rumahnya Mail digerebek oleh penyidik, lalu handphonenya dia ambil, nggak tahu bagaimana jalan ceritanya, saya nggak tahu ya kan jalan ceritanya seperti apa. Ya kan terjadi pemutaran di sini bahwa seolah-olah ini terjadi pemerasan. Nah timbulan Niki menjadi tersangka sehingga menjadi terpidana sampai hari ini. Gitu. Berarti kalau ada niatan peninjauan kembali, ada sesuatu atau bukti baru dong? Nggak, artinya bahwa gini, ya kan peninjauan kembali, ya kan peninjauan kembali itu kan ada beberapa hal yang akan kita ajukan. Nanti kita lihat apakah novum ataukah bukti-bukti ini sudah pernah ada di sidang pengadilan sebelumnya. Apa yang terlewatkan? Kan saya belum terima berkas. Saya baru terima berkas itu kalau nggak salah minggu depan dari Niki. Makanya kita akan lihat dulu dari mulai putusan PN, dari mulai putusan PT sampai dengan putusan kasasi. Karena putusan kasasinya pun juga kita belum terima gitu. Putusan kasasi kita belum terima. Kita akan lihat apakah ada yang terlewatkan. Kalau misalkan ada yang terlewatkan bukti-bukti itu berarti ada satu bukti ya kan, misalkan ini kita jadikan novum. Kalau misalkan novum itu tidak ada, kita bisa lihat kan apa sih yang menjadi kekhilapan hakim gitu ya kan, atau putusan yang keliru gitu loh kan, ada kekeliruan di sini. Jadi ada beberapa hal ruang itu nggak harus novum, tapi saya belum bisa menyimpulkan di sini sebelum saya bisa terima berkasnya dulu secara utuh. Oke. Pak, ada surat terbuka dari Niki di sosmednya untuk Pak Prabowo juga mungkin membandingkan kasusnya dengan putusan-putusan kasus lain. Mungkin ini kegelisahan Kadiki atau seperti apa sih Pak? Niki tuh protes kemarin, kenapa dia punya berkas tanggal sekian masuk, 1 hari kemudian diputus gitu loh. Sementara saya juga meninjau, saya juga bilang kepada staf di kantor, coba kita kan juga beberapa kali pernah kasasi, ya kan, seringlah kita lakukan kasasi. Biasanya putusan kasasi itu memakan waktu paling cepat 9 hari sampai 12 hari. Nah kan 9 hari sampai 12 hari kita coba lihat lagi, review lagi, ya kan perkara-perkara yang pernah kantor kita tangani dari kasasi itu kita lihat ya kan bahwa ya kan ternyata putusan itu memakan waktu 9 sampai 12 hari. Ya kan itu paling tercepat. Tapi kenapa putusan Niki itu hari ini dimusyawarahkan, besok diputuskan, nantinya selesai 1 hari gitu, dalam 1 hari. Inilah yang Niki protes gitu loh. Ini yang Niki di medsosnya minta ya artinya bantuan lah ya kan, artinya kepada atensi dari mulai Presiden, Komisi 3 ya kan, Habibur Rahman, dan sudah berkirim surat juga kepada Komisi 3 bahwa kenapa sih putusan saya tuh 1 hari, ini ada muatan apa dengan 1 hari. Itu yang diproteskan Niki kemarin ketika kita berdiskusi di Rutan gitu. Mungkin harapannya dengan adanya surat terbuka ini untuk Pak Presiden sendiri seperti apa sih Pak? Ya, Niki berharap kasusnya ini dapat di RDPU kan. Artinya bahwa ya kan, atensinya Presiden kepada Komisi 3, karena kan Presiden tidak serta-merta secara langsung bisa melakukan atensi, mungkin lewat jalurnya Komisi 3 melakukan RDPU, karena kita akan buka gitu loh kan hal-hal yang menjadi kejanggalan di dalam RDPU itu. Itu harapannya Niki seperti itu. Tapi kondisi Niki sendiri sekarang seperti apa? Kondisi Niki yang seperti saya katakan, kan kemarin saya beberapa hari yang lalu saya datang gitu, saya lihat nih kenapa dia agak telat, saya datang kemudian dia agak telat karena dia tidurnya pagi. Saya bilang kenapa nih, katanya dia baru digigit kelabang apa katanya. Dia kan baru digigit kelabang, jadi dia ketakutan, dia nggak bisa tidur, akhirnya dia baru bisa tidurnya pagi. Jadi waktu saya datang ke situ dia baru keluar tuh sekitar 1 jam. Saya bilang, loh ini kenapa nih? Dia bilang, bang nggak bisa tidur bang, katanya, kenapa mau tidurnya pagi, takut katanya digigit kelabang. Itulah kondisi terakhir itu gitu. Tapi untuk kesehatannya sendiri? Kesehatannya ya kita tahu lah kan, dia
terus menurun merosot karena pikiran kan, apapun dia masih punya anak kecil ya kan di rumah yang masih butuh pengasuhan lah anaknya, jadi ya pasti pikiran seperti itu. Nah kan Niki juga sempat mungkin pada saat dia sakit kan dia punya dokter pribadi yang di situ rumah sakit. Iya. Dia itu kan ada penanganan khusus untuk dirinya sendiri. Kayak Iya. gitu. Dia sempat mengajukan tapi tidak disetujui, itu seperti apa? Ya artinya bahwa kan dokter itu kan cocok-cocokan, ya kan dokter itu kan kalau kayak kita ya kan, saya biasa nanganin ke gigi dokternya misalkan dokter Ical kan gitu, saya datang nih ke dokter Ical gitu loh, terus tiba-tiba ya kan sepermohonan saya harus ke dokter Ira, ternyata nggak disetujui gitu lah, harus SOP-nya menurut mereka ke rumah sakit Adiaksa, jadi ke dokter Adiaksa, ya itulah ya kan ya kondisi kan belum tentu cocok juga dokter. Di sini bisa dibilang Niki sedang menuntut keadilan untuk dirinya ya. Niki menuntut keadilan untuk dirinya, tapi kita optimis dengan PK-nya Niki karena banyak kejanggalan-kejanggalan. Tapi saya akan periksa berkasnya dulu dari mulai putusan PN sampai dengan putusan kasasi. Ada rancangan apa sih mungkin PK? Sesuatu yang dirancang gitu apa sih gitu? Ya kita benahi berkasnya, artinya kita benahi berkasnya kekeliruan. Karena kan hukum ini kan ibarat kayak kita pakai kemeja, ya kan kalau kita masukin kancingnya salah, sedikit aja salah, ke atasnya juga salah bos, intinya. Jadi kita memperbaiki supaya kancing-kancing ini menjadi baik kita. Oke? Gitu ya. Sip ya. Doain aja, mohon doanya aja buat ya kan pemirsa seluruh Indonesia ya kan untuk PK kita dan kesehatan Niki. Oke? Gitu ya. Sip.